Pemirsa, pemerintah melaporkan pendapatan negara hingga Agustus 2024 telah mencapai 1.777 triliun rupiah, setara dengan kenaikan 63,4% dari target APBN 2024, di mana realisasi pendapatan negara tersebut terkontraksi 2,5% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pendapatan negara hingga Agustus 2024 terkumpul sebesar 1.777 triliun rupiah atau 63,4% dari target APBN 2024. Pencapaian tersebut tercatat terkontraksi 2,5% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya atau secara tahunan. Meski demikian, nilai kontraksi tersebut masih lebih rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang mencapai 4,3% pada Juli dan 6,2% pada Juni. Sampai dengan 31 Agustus 2024, pendapatan negara kita mencapai 1.777 triliun. Ini 63,4% dari total anggaran target 2024. Kontraksinya 2,5%. Semester 1 waktu itu kami melaporkan di DPR maupun di ALKO ini kepada media, kontraksi masih di 6,5 untuk total pendapatan negara. Jadi dengan kontraksi 2,5 ini sudah terjadi perbaikan. Secara rinci, pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak mencapai 1.196,54 triliun rupiah per Agustus 2024. Penerimaan negara juga didapatkan dari bea masuk senilai 33,9 triliun rupiah, bea keluar sebesar 10,9 triliun rupiah, dan cukai sebesar 138,4 triliun rupiah. Sementara penerimaan negara bukan pajak atau PNBP per Agustus 2024 tercatat mencapai 383,8 triliun rupiah atau sebesar 78% dari target APBN 2024. Tim Liputan IDX Channel. Seiring dengan realisasi penerimaan negara sebesar 1.777 triliun rupiah, maka defisit APBN hingga Agustus 2024 tercatat sebesar 153,7 triliun rupiah atau setara di 0,68% dari produk domestik bruto. Defisit per 31 Agustus 2024 terjadi imbas belanja yang mencapai 1.930,7 triliun rupiah, meningkat 15,3% secara tahunan. Dari sisi pendapatan negara, di mana Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak mencapai 1.196,54 triliun rupiah per Agustus 2024 atau 60,16% dari target APBN, di mana jumlah tersebut terdiri dari pajak penghasilan non-migas sebesar 665,2 triliun rupiah, kemudian pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah sebesar 470,81 triliun rupiah, pajak bumi dan bangunan dan pajak lainnya sebesar 15,76 triliun rupiah, setara pepatah migas 44,45 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Thomas Yuwandono menyatakan bahwa penerimaan PPN dan PPNBM tumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Sementara penerimaan PBB dan pajak lainnya naik karena percepatan pemindahan bukuan PBB migas. Sedangkan PPh non-migas dan PPh migas terkontraksi akibat pelemahan harga komoditas dan penurunan lifting minyak bumi. Selanjutnya masih dari sisi penerimaan negara pemirsa, yakni dari penerimaan bea dan cukai. Seperti apa realisasinya sejauh ini? Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Agustus 2024 mencapai 183,2 triliun rupiah atau 57,1% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara 2024. Realisasi penerimaan tersebut naik 6,8% secara tahunan. Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Yuwandono mengungkapkan, dari penerimaan tersebut terdapat realisasi penerimaan dari bea masuk sebesar 33,9 triliun rupiah, tumbuh 3,1% secara tahunan. Kemudian realisasi bea keluar sebesar 10,9 triliun rupiah, melonjak tinggi dengan pertumbuhan 59,3%. Penerimaan kepabean dan cukai masih mampu tumbuh 6,8%.
Seluruh komponen penerimaan kepabean dan cukai juga terpantau mengalami pertumbuhan. Penerimaan bea masuk sebesar 33,9 triliun atau 59,1% dari target APBN. Kinerja bea masuk ini tumbuh sebesar 3,1% year on year yang didorong oleh naiknya nilai impor sebesar 3,4% dan menguatnya nilai tukar US dollar. Sementara itu penerimaan dari cukai mencapai 138,4 triliun rupiah atau 56,2% dari target. Capaian ini tumbuh 5% secara tahunan. Penerimaan dari cukai meliputi cukai hasil tembakau sebesar 132,8 triliun rupiah, cukai minuman mengandung etil alkohol sebesar 5,4 triliun rupiah, dan cukai etil alkohol sebesar 93,6 miliar rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, dari capaian tersebut bea masuk 33,9 triliun rupiah atau 59,1% dari target. Capaian bea masuk ini tumbuh 3,1% secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan nilai impor sebesar 3,4% dan menguatnya dolar Amerika. Selanjutnya, penerimaan dari bea keluar ini mencapai 10,9 triliun rupiah atau 62,2% dari target. Penerimaan ini tumbuh signifikan di 59,3% yang dipengaruhi kebijakan relaksasi ekspor komoditas tembaga. Sementara itu penerimaan dari cukai dilaporkan mencapai 138,4 triliun rupiah atau 56,2% dari target. Penerimaan cukai tumbuh 5,0% secara tahunan, di mana pertumbuhan tersebut dikontribusikan paling besar dari cukai hasil tembakau sebesar 132,8 triliun rupiah atau tumbuh 4,7%, di mana dipengaruhi oleh kenaikan produksi hasil tembakau golongan 2 dan 3. Sementara itu terkait upaya mendorong penerimaan negara, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Ciwandono menyebutkan penerapan pajak minimum global di Indonesia berpotensi menambah penerimaan pajak bagi negara sekitar 3,8 triliun rupiah hingga 8,8 triliun rupiah. Wamenkyu menyampaikan potensi pajak tersebut akan berasal dari pengenaan top up tax dari peraturan pajak minimum global sebesar 15%, di mana apabila tarif pajak efektif suatu perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tidak mencapai 15%, maka otoritas pajak setempat akan menggunakan top up tax, di mana selanjutnya masih terkait dengan penerimaan negara, yakni terkait cukai hasil tembakau, di mana pemerintah baru-baru ini menyatakan bahwa kenaikan cukai hasil tembakau belum akan diterapkan untuk tahun 2025. Dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal tersebut, mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Kementerian Keuangan memastikan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau belum akan diterapkan pada tahun 2025. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, keputusan ini diambil berdasarkan hasil dari pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2025 yang baru saja disetujui oleh DPR RI. Penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan, dan tetapi kemudian pemerintah akan melihat alternatif kebijakan lainnya, yaitu melakukan penyesuaian harga jual di level industri yang tentunya nanti akan direview dalam beberapa bulan ke depan untuk bisa dipastikan mengenai kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan daripada CHT 2025 ini tentunya tadi sempat ditanyakan rekan-rekan media juga bisa mempertimbangkan dengan kebijakan down trading ya. Down trading itu perbedaan antara rokok golongan 1, 2, dan 3 yang relatif tinggi itu memang menjadi salah satu faktor penyebab yang dapat menyebabkan. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan kebijakan lain dengan menyesuaikan harga jual di industri dan keputusan ini akan dipastikan dalam beberapa bulan ke depan.
Selain itu, kebijakan CHT 2025 disebut Dirjen Bea Cukai akan mempertimbangkan fenomena down trading, yaitu pergeseran konsumsi dari rokok mahal ke rokok yang lebih murah, imbas perbedaan harga yang signifikan antara golongan 1, 2, dan 3. Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, ekonom mengusulkan kebijakan cukai rokok yang moderat dan multi-years yang mampu mengoptimalkan penerimaan negara usai dinilai tidak efektif pada periode 2023 dan 2024. Di mana Eksekutif Direktur Indonesia Budget Center Elizabeth Kusrini mengatakan kenaikan tarif cukai sebesar 10% selama 2 tahun terakhir menimbulkan penurunan penerimaan negara. Menurutnya, kebijakan cukai rokok perlu dievaluasi dan disesuaikan agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara sambil tetap mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Ia menyebutkan pelaku industri perlu mendapatkan kepastian usaha melalui pengesahan kebijakan cukai hasil tembakau sebelum pemerintahan baru menjabat, sehingga diharapkan penerimaan negara dapat dioptimalkan lebih awal. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari cukai secara bertahap dan berkelanjutan, serta mengurangi dampak negatif terhadap konsumsi dan produksi. Sementara di sisi lain, pemerintah diingatkan untuk menutup celah cukai rokok di tahun 2025. Direktur Eksekutif Pratama Crescent Tech Research Institute Priyanto Budi Saptono menjelaskan, cukai rokok merupakan alat kendali produksi karena menekan konsumsi. Di saat yang sama, cukai menjadi sumber penerimaan di dalam anggaran pendapatan belanja negara, di mana Priyanto juga menyebutkan saat ini terdapat fenomena perusahaan besar memproduksi rokok yang dikenakan tarif cukai paling rendah agar lebih murah. Itu dia beberapa informasi yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.